Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan, saya Wulan Maulidia, salah satu mahasiswi Teknik Komputer dan Jaringan dengan NIM 425210049. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sedikit mengenai konsep routing. Jadi, secara umum kita mengetahui ada tiga jenis konsep routing, yaitu ada static routing, default routing, serta dynamic routing. Nah, yang pertama ada static routing. Static routing merupakan sebuah konsep routing yang dimana konfigurasi, update, serta tabel routing dilakukan secara manual oleh seorang administrator, sehingga membuat jaringan tersebut menjadi aman. Sebab tidak semudah atau tidak sembarang jaringan baru untuk masuk ke dalam topologi tersebut karena harus dikonfigurasi secara manual. Nah, konsep yang kedua adalah default routing, di mana default routing ini merupakan konsep memberikan rute default kepada paket yang destinasinya itu tidak terdaftar dalam tabel routing. Nah, selanjutnya yang ketiga ada dynamic routing. Jadi dynamic routing ini terbagi atas dua, ada interior gateway protocol atau disebut dengan IGP dan ada exterior gateway protocol atau EGP. Nah, selanjutnya ada interior gateway protocol atau IGP yang terbagi menjadi tiga, yaitu distance, link state, dan hybrid. Di mana distance itu menganut konsep jarak atau berdasarkan hop, kemudian link state itu berdasarkan besarnya bandwidth, serta hybrid itu gabungan dari keduanya. Nah, untuk contoh distance vector ada RIP dan IGRP. RIP memiliki nilai AD atau Administrative Distance itu 120 dengan karakteristik jalur terbaik ke remote network berdasarkan jumlah hop. Jadi jumlah hop yang terkecil itu akan lebih didahulukan atau itu yang akan menjadi jalur dari rute tersebut. Jadi hop yang terkecil akan dimasukkan ke dalam tabel routing. Nah, selanjutnya tabel routing akan diupdate setiap 30 detik. Kemudian routing RIP ini tidak efisien untuk jaringan besar. Mengapa demikian? Karena routing RIP memiliki batasan nilai hop, yaitu cuma 15 hop, sehingga hop di atas lompatan di atas 15 itu akan tidak terdeteksi atau menjadi unreachable. Nah, untuk contoh distance selanjutnya ada IGRP dengan nilai AD 100. Dengan karakteristik mendukung 255 hop, jadi lebih besar jangkauannya dari routing RIP karena hanya 15 hop. Namun memiliki kekurangan host yang terbatas. Nah, untuk contoh dari link state ada OSPF dengan nilai AD 110, jalur berdasarkan nilai cost terendah. Jadi nilai cost yang terendah itu akan dimasukkan ke dalam tabel routing. Nah, selanjutnya apabila router itu menerima paket LSA, maka menerima paket LSA dari router tetangganya, maka secara otomatis dia akan mengupdate LSDB-nya. Nah, selanjutnya konsep ketiga ada konsep hybrid, yang dimana contohnya adalah EIGRP dengan nilai AD 90. Jadi karakteristik dari konsep ini memiliki paket hello atau paket ACK. Jadi untuk mengetahui status dari router tetangganya, router mengirimkan paket hello yang nantinya akan dibalas menggunakan paket ACK dari router tetangganya. Selanjutnya ada backup route atau visible successor, di mana backup route ini merupakan dia kurang lebih seperti tabel routing cadangan. Jadi jika terjadi kesalahan, dia tidak melakukan routing ulang karena ada backup route atau visible successor. Selanjutnya, rute terbaik ditentukan dengan nilai metrik terkecil. Jadi, rute yang dimasukkan ke dalam tabel routing itu adalah rute yang memiliki nilai metrik yang terkecil. Selanjutnya, contoh dari exterior gateway protocol ada BGP. Jadi BGP ini menggunakan konsep path vector dengan nilai AD 20. Karakteristik dari BGP ini dia memiliki skalabilitas yang tinggi karena dia merupakan salah satu konsep routing yang banyak digunakan oleh ISP-ISP di luar sana, contohnya Telkomsel. Nah, untuk nilai AD ini digunakan sebagai pertimbangan apabila dalam suatu jaringan itu menggunakan konsep yang berbeda. Jadi nilai AD yang kecil itu yang akan menjadi jalur dari
jalur dari router tersebut menuju ke router tujuan.